Saudara terkasih, berjumpa kembali dengan satu ayat sehari. Ayat hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara terkasih, kita tidak dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Hanya diberitakan bahwa Yesus berubah rupa, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan ia bersama dengan Musa dan Elia. Kiranya Yesus di atas Gunung Tabor membutuhkan peneguhan pribadinya. Sebelum naik ke gunung, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menderita, dibunuh, meskipun akan bangkit lagi. Tetapi Yesus membutuhkan peneguhan. Seperti sebelum tampil di depan umum, Yesus turun ke sungai Yordan untuk dibaptis. Dan setelahnya Yesus naik ke Yerusalem untuk melaksanakan panggilannya. Apa yang dilakukan Yesus itu harus kita lakukan juga. Kita harus mengikuti Yesus naik ke gunung, agar dapat melihat kehadiran Allah di dunia. Kemudian kita turun kembali memasuki hidup kita sehari-hari. Cerita Markus juga mengingatkan kita bahwa tidak cukup jika hanya memandang dan memikirkan kehadiran Allah di gunung, melainkan juga harus mendengarkan kata-kata Yesus untuk turun kembali memasuki hidup sehari-hari. Peristiwa Yesus di Gunung Tabor mendorong kita juga untuk melihat pengalaman-pengalaman kita di Gunung Tabor hidup kita sendiri. Apakah pengalaman kita memberi terang dalam aneka bayangan dan kegelapan dalam hidup kita? Apakah pengalaman di puncak gunung hidup kita itu memberikan kekuatan, keberanian, dan harapan dalam perjalanan hidup kita? Petrus, Yakobus, Yohanes ketika menemani Yesus ke Gunung Tabor juga mendengarkan suara Allah. "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Sabda Allah ini memanggil kita untuk selalu setia dan taat akan iman kita. Sebab bila kita berada di bawah, di darat, dalam hidup sehari-hari, kita kerap kali tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Yesus harus mengalami di dua gunung, Gunung Tabor dan Golgota. Kita pun bila ingin menjadi muridnya yang sejati, harus siap sedia mengalami pengalaman seperti Yesus, bukan hanya di Tabor, tetapi juga di Golgota. Transfigurasi atau perubahan rupa Yesus menegaskan kepada kita bahwa hidup mulia yang dianugerahkan Allah takkan terpisahkan dari penderitaan dan kematian.